Cukup modal garam dapur, solder kalian yang susah nempel kayak gini. Tuh, gak nempel ya. Timahnya jatuh ke bawah ya. Tidak nempel. Nah, kalau kalian mengalami hal yang sama kayak gini, yuk kita bahas sama-sama cara mengatasinya ya. Hanya dengan menggunakan garam dapur ya, seperti ini. Kalian sudah bisa membuat solder kalian yang susah nempel menjadi nempel kayak gini. Nah, jadi nempel kembali dan sangat-sangat nempel menyerap timah solder. Oke, silahkan kalian simak sampai selesai caranya ya. Yang pertama, kalian siapkan garam dapur seperti ini. Tuh, garam dapur. Kemudian menggunakan wadah ya, yang kecil kayak gini. Terserah kalian pakai wadah apa aja ya. Nih, itu ya garam dapur. Jadi, dengan garam dapur seperti ini kalian bisa membuat solder kalian seperti baru lagi. Dan siapkan juga air ya. Dan ini nanti ujung soldernya kita akan melepaskannya. Kita tumpahkan dulu airnya. Nah, untuk teman-teman di sini ya, ini sudah kita lepas ujung soldernya ya. Tuh. Mata soldernya kita lepaskan kayak gini. Nah, setelah itu ya, kalian juga perlu menyiapkan yaitu adaptor ataupun charger ya, yang 12 volt ya, minimal 12 volt. Ataupun kalau kalian punya power supply ya, terutama untuk teknisi HP ataupun elektronik lainnya pasti punya power supply ya. Kalian kasih tegangan ya di power supply 12 volt sampai 20 volt, terserah kalian ya. Jika ada adaptor yang 12 volt, kalian bisa menggunakan yang 12 volt. Enggak apa-apa ya. Nah, kalian aduk-aduk seperti ini setelah dikasih air ya. Kemudian kalian siapkan di sini timah solder ya, yang kayak gini. Kalian gulung seperti ini. Nah, timahnya digulung seperti ini ya. Kemudian kalian patahkan seperti ini. Untuk apa Bang? Yuk kita simak ya sampai selesai supaya kalian mendapatkan ilmunya dan tahu caranya. Jangan di skip ya. Kalau di skip kalian nggak akan tahu caranya seperti apa ya. Nah, kayak gini ya. Tuh. Ini kan tadi kabel power supply ataupun adaptor 12 volt sampai 20 volt. Di sini saya akan nanti menggunakan 14 volt ya. Kita lihat cara pemasangannya ya. Nah, ini mata soldernya jepit ke sini ya. Tuh. Perhatikan ke negatif power supply ataupun adaptor kayak gini. Jepit aja kayak gini. Nanti kalian jepitkan di sini langsung di air garamnya kayak gini ya. Nah, kita paskan jangan sampai kabelnya ini menyentuh air langsung ya. Jangan sampai kabel yang tadi kita pasang. Dan ini satunya dijepit ke timah kayak gini yang positifnya. Nah, kemudian kalian jepitkan yang benar dulu deh ya. Kita rapikan dulu ya. Kita rapikan, kita paskan kayak gini tuh. Dijepit kayak gini ke tempat wadahnya. Kemudian yang satunya kita selamkan. Kita ceburkan. Apa deh bahasanya? Kita celupkan kayak gini ya. Jangan sampai ini bagian kabelnya ini yang jepitnya itu nyelup ke air ya. Karena nanti bisa konslet. Kita akan jepit aja di sini nanti ya. Kita aduk dulu sampai rata air garamnya. Jepit yang positif, ingat yang positif di bagian timahnya ya kayak gini tuh, kayak gini. Nah, kita jepit aja deh ya ke tempat wadahnya biar nggak goyang kayaknya. Ntar kita paskan dulu ini kayak gini ya tuh, perhatikan ini power supply-nya sudah hidup ya dengan daya yaitu 14 volt ya. Ini muter-muter ini saya syutingnya ya. Tuh, perhatikan. Ketika ini saya sentuhkan, ada reaksi tuh. Di bagian ujung soldernya kita perjelas tuh. Seperti busa kayak gitu ya, tuh. Perhatikan, ada reaksi kayak gitu. Nah, ini kita celupkan, kita tunggu ya. Tuh, kita menggunakan adaptor ataupun power supply 14 volt atau 12 volt. Kita celupkan kayak gini ya, kita tunggu. Kita tunggu kurang lebih 10 menit ya. Kita lihat lagi reaksinya ya. Tuh.
dia berbusa kayak gitu ya. Tuh ada gelembung. Jangan di skip ya. Setelah ini ya, pasti timahnya akan rontok ataupun akan tersedot ya, akan meleleh nanti di situ ya. Walaupun di air dia akan meleleh. Kita perhatikan, jangan di skip, kalian lihat tuh timahnya ya. Nanti lama-lama timah ini akan patah ataupun putus ya, meleleh ya. Tuh, reaksinya keluar seperti air sabun kayak gitu ya, padahal tidak menggunakan sabun ya, hanya menggunakan garam dan air saja. Tuh, putus kan timahnya. Nanti timahnya akan tersedot oleh mata solder, dia akan bereaksi menempel di mata soldernya ya. Tuh, kita tunggu kurang lebih 10 menit, tapi ini saya skip ya biar tidak terlalu lama. Tuh, kita lihat reaksinya. Nanti setelah ini selesai, kita akan rakit ulang soldernya, kita akan pasang mata soldernya ya. Sebelum itu ada baiknya kalian subscribe channel ini dan like video ini ya. Dan silahkan komentar di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pemasangannya ya. Ini anggap saja sudah selesai ya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita taruh aja dulu bagian cairan ataupun garam yang dikasih air tadi ya. Kita lap mata soldernya kayak gini. Setelah kita lap sampai bersih, maka kita akan melakukan yaitu pemasangannya ke soldernya ya. Kita lihat ya hasilnya. Menggunakan cara ini benar-benar bisa membantu kalian, tidak perlu lagi membeli solder baru, cukup menggunakan solder lama. Mata solder kalian nggak perlu beli lagi ya. Jadi kalian menggunakan cara ini dijamin berhasil ya. Tuh ya. Oke, kita pasang mata soldernya ya. Kita rakit lagi dan kita akan langsung uji coba. Kita skip untuk pemanasan soldernya ya. Oke, ini kita langsung coba ya. Kita akan tes. Ini sudah saya panaskan soldernya, tadi sudah saya hidupkan, tapi saya skip biar nggak begitu lama ya. Dan barusan kita uji coba. Tuh, perhatikan. Saya akan perjelas dulu bagian soldernya. Kita lihat ya. Dan ternyata berhasil ya tuh. Mata soldernya menyerap timah dengan sempurna dan hasilnya seperti ini sampai berasap ya. Tuh. Dia menempel banget timahnya. Yuk kita hentakkan soldernya. Dia jatuhkan dulu timahnya. Kita akan pasang lagi mata soldernya, timahnya tuh. Kita kasih timah lagi dan berhasil. Semoga cara ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga berguna untuk kalian.